Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lilis Binur Abdillah dengan NIM 2007-0150-1091. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah psikologi bencana, saya akan menjelaskan mengenai psikologi korban. Hal pertama yang akan saya bahas mengenai mengapa perlu memahami psikologi korban. Hal ini perlu dilakukan untuk memahami kelompok lain, yaitu kelompok yang akan berinteraksi atau berhubungan dengan kita. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memaksimalkan manfaat relasi yang ada. Dalam memahami psikologi korban, kita perlu mengurangi penggunaan kalimat tanya yang merujuk atau menghususkan kepada karakteristik masyarakat tersebut. Seperti misalnya, bagaimana karakteristik masyarakat kota X? Karena penggunaan pertanyaan seperti itu dapat menimbulkan bias. Nah, bias tersebut dapat muncul ketika kita menggunakan sudut pandang yang mengatakan bahwa karakteristik merupakan sesuatu yang terberi, stabil, dan secara generalisasi. Nah, ketika kita menggunakan pertanyaan itu dengan menggunakan sudut pandang yang ini, maka kita akan mudah memberikan pelabelan kepada masyarakat. Sehingga akan muncul kalimat, oh, ternyata masyarakat X sifatnya seperti ini ya. Oh, ternyata memang ya masyarakat X itu begini. Nah, sehingga kita perlu untuk menghindari penggunaan tanya seperti itu. Baiknya kita menggunakan kalimat pertanyaan yang merujuk secara umum antara bencana dan korban seperti bagaimana bencana mempengaruhi korban, bagaimana perilaku korban sebelum dan sesudah bencana. Hal ini lebih dianjurkan untuk mengurangi bias atau pelabelan kepada masyarakat kota tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai trauma dan stres pasca trauma. Stres pasca trauma biasanya disebut dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu mengalami kejadian traumatis. Biasanya, trauma mengacu pada hal yang mengagetkan dan menyakitkan. Situasinya melebihi situasi sulit yang dialami manusia biasanya. Contoh dari kejadian ini yaitu ketika kita pernah mengalami kecelakaan mobil, kemudian menimbulkan korban jiwa, setelah itu kita akan merasa sangat ketakutan ketika mengendarai mobil. Contoh lainnya adalah ketika misal kita melewati suatu pantai pasca bencana tsunami, maka kita akan merasa sangat ketakutan dengan melihat pantai tersebut. Hal ini sangat wajar terjadi ketika kita melewati bencana-bencana tersebut. Namun ketika eh, stres pasca trauma ini berlangsung lama, berlangsung secara menahun, maka kita perlu untuk ditangani oleh profesional agar hal ini tidak mengganggu aktivitas kita seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai trauma dan implikasinya dalam pemaknaan hidup. Dampak trauma pada pemaknaan hidup mengenai keberadaan diri dan hidupnya. Ada yang dapat mengembangkan pemaknaan secara positif, namun ada yang hanya dapat mengembangkan secara negatif. Korban yang dapat mengembangkan pemaknaan secara positif, seperti misal ketika dia menghadapi bencana, seperti misal kerampokan, maka dia akan berpikir, oh mungkin ini teguran dari Tuhan agar saya memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik kepada orang, atau misal ketika seseorang mengalami bencana dan kehilangan banyak hartanya, dia akan berpikir, oh mungkin selama ini saya terlalu sibuk bekerja sehingga Tuhan ingin saya dekat kepadanya. Namun, ketika individu ini hanya dapat mengembangkan pemaknaannya dalam hal negatif, maka dia akan terus-terusan menyalahkan dirinya. Seperti misal kasus tsunami, dan dia melihat banyak keluarganya yang meninggal di hadapannya langsung, maka dia akan berpikir, ini adalah kesalahan saya, kenapa ya saya tidak bisa menyelamatkannya? Atau misal pada korban pemerkosaan, dia akan menganggap dirinya sebagai manusia yang kotor, hina, karena tidak dapat menjaga dirinya. Sehingga sangat penting untuk kita dapat mengembangkan pemaknaan hidup yang positif agar kita dapat terus melangsungkan hidup kita dan melangsungkan hidup kita dengan memanfaatkan sisi-sisi positif yang ada seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai
trauma, situasi sulit, pemaknaan atas hidup, dan tingkah laku manusia. Trauma, situasi sulit, dan pemaknaan hidup. Trauma, situasi sulit, pemaknaan atas hidup, dan tingkah laku manusia. Trauma sering dipahami sebagai suatu episode tunggal yang sangat mengejutkan dan menimbulkan luka yang mendalam. Trauma dan situasi-situasi sulit dapat berdampak pada bagaimana individu memaknai hidup dan memahami keberadaan diri. Ketika individu yang mengalami trauma atau melewati masalah-masalah atau situasi sulit dalam hidupnya memiliki pemaknaan hidup. Pemakaran hidup tersebut dapat berlanjut sebagai suatu perilaku. Misal, eh, individu ini merupakan korban kekerasan yang mengancam nyawa dan keamanannya. Maka penghayatan yang dapat diberikan atau ditanamkan oleh individu itu yaitu dia akan terus-menerus merasa terancam, kewaspadaan yang berlebihan, serta mencari keamanan. Nah, hal ini dapat berlanjut pada perilakunya, yang sebelumnya bisa saja individu ini merupakan orang yang sangat ramah pada siapa saja, ketika setelah melalui bencana ini, maka dia akan sangat berhati-hati ketika menemui orang. Bukan saja orang baru, tetapi juga orang yang sudah lama dia kenali seperti itu. Karena ketika seseorang mengalami suatu situasi sulit atau suatu bencana yang kemudian masuk dalam pemaknaannya dan penghayatannya, maka ketika tidak ditangani dengan baik, maka hal tersebut dapat berubah menjadi perilakunya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kehilangan traumatik. Kehilangan traumatik bisa sepenuhnya disadari maupun tidak disadari. Kehilangan traumatik mengakibatkan banyak sekali luka, kemarahan, kebingungan, sedih, dan penyesalan yang mendalam. Individu atau korban yang dapat menyadari keadaan traumatiknya, maka itu akan sangat memudahkannya untuk mengatasi keadaan traumatik tersebut karena dia tahu, oh ternyata saya punya luka di sini, ini yang harus saya obati dulu seperti itu. Namun bagaimana dengan individu atau korban yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa dia mengalami trauma? Maka hal inilah yang sangat penting untuk didampingi oleh profesionalnya. Jadi ketika kita terjun untuk menangani korban, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu mana sih korban-korban yang memiliki trauma, mana korban-korban yang memang eh, dia itu sudah dapat sembuh lebih cepat. Nah, ketika kita mendapatkan individu atau korban yang memiliki traumatik, maka di situ kita bisa melihat, oh ternyata ini traumanya di bagian sini, maka kita harus obatinya di sini seperti itu. Karena sangat disayangkan ketika ada korban yang dia tidak menyadari traumanya dan tidak ada ahli yang mendampingi. Jadi korban ini akan terus hidup bersama dengan trauma yang dia hadapi seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perempuan dan anak. Situasi pasca bencana, diskriminatif, dan kekerasan berbasis gender menjadi lebih parah ketimbang dalam keadaan normal. Para perempuan dan anak kerap dijadikan pelampiasan emosional. Sehingga dalam penanganan korban dan bencana, kita harus memperhatikan dan meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi perempuan dan anak. Mengapa? Karena pada saat dalam pengungsian banyak perempuan-perempuan yang mungkin saja tidak mendapatkan pakaian yang layak sehingga bagian tubuh mereka dapat tereksplos. Eksplos. Maaf, maksud saya bagian tubuh mereka dapat terlihat dan dapat menjadi tontonan bagi banyak pria. Apalagi ketika dalam suatu bencana, banyak masyarakat atau perempuan yang menggunakan pakaian longgar sebagaimana pakaian muslim. Nah, pada saat tersebut bisa saja pakaian yang mereka kenakan itu tersangkut suatu pepohonan yang menyebabkan pakaian mereka robek. Sedangkan pada pria, mereka itu biasanya hanya menggunakan celana yang menempel di badan dan menggunakan sabuk yang memungkinkan terlepas dari tubuhnya itu sangat sedikit. Nah,
Di situ terkadang terjadi seperti banyak orang-orang yang menganggap bahwa perempuan ini tuh sangat mudah untuk dilihat badannya, bentuknya seperti itu. Nah, kemudian eh, banyak juga kasus bahwa perempuan-perempuan yang berada di tenda pengungsian ini merasa risih karena adanya suami yang bukan muhrimnya berada di satu tenda. Dan bahkan banyak laki-laki tersebut yang menawarkan kepada perempuan ini untuk menjadi istrinya. Padahal kondisinya masih dalam tenda pengungsian seperti itu. Dan kepada anak juga eh, orang tua, maksud dalam hal ini bukan orang tua biologis ya, maksudnya orang-orang yang lebih tua itu mereka seperti tidak terlalu memperdulikan anak-anak dalam pengungsian. Jadi mereka akan lebih dahulu lebih mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan anak-anak. Jadi ketika tidak ada pengawasan yang cukup, maka orang-orang yang lebih tua ini akan secara berebutan mengambil seperti makanan atau pakaian, dan kemudian anak-anak yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dia itu akan hanya mendapatkan sisa-sisa seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita sedang menangani kasus bencana, maka kita juga perlu meningkatkan perhatian kita dan perlindungan kepada perempuan dan anak. Apalagi kita tahu bahwa perempuan ini memiliki siklus yang secara rutin terjadi seperti haid atau mungkin terdapat wanita yang sedang hamil dalam tenda pengungsian, sehingga kita perlu memberikan perhatian yang khusus kepada perempuan dan anak. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai mata kuliah psikologi bencana dalam hal ini terkhusus pada psikologi korban. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.